Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia dengan NIM C2054 dari kelompok 10 SIP Siang dari Praktikum Biologi Perikanan. Nah, di sini saya akan sharing mengenai apa yang telah saya dapatkan maupun sedikit materi dari praktikum yang telah saya lakukan. Jadi, tonton sampai habis ya. Diawali dengan perkenalan dari arti biologi perikanan itu sendiri, sesuai namanya, yaitu studi mengenai ikan yang dimanfaatkan atau dipanen oleh manusia. Nah, biologi perikanan itu sendiri ada dua cabang ilmu nih teman-teman. Yang pertama itu ada natural history, ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarahnya, daur hidupnya, makanan, dan perkembangan populasinya. Yang kedua itu ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan ikan, mortalitas, rekrutmen, dan stok dan lainnya. Nah, pada praktikum pertama pula saya mempelajari pertumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri merupakan perubahan dimensi yang dimana bisa menjadi perubahan pada volume, berat, tinggi, dan lain-lainnya. Perubahan itu juga dihitung dari persatuan waktunya ya teman-teman. Nah, untuk pertumbuhan juga memiliki banyak faktor yang memengaruhinya, seperti ukuran makanan ikannya apa, jumlah ikannya seberapa, jenis makanannya, maupun faktor lingkungan dan kondisi ikannya tersebut. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri juga menurut Effendi pada tahun 1979 terdiri dari dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Nah, untuk pertumbuhan nisbi sendiri yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Nah, sangat penting nih teman-teman untuk melihat pertumbuhan ikan itu seperti apa agar kita bisa meneliti atau menelaah perkembangannya seperti apa juga. Tujuan dari kita mengetahui pertumbuhan ikan tersebut ada 3 nih teman-teman, yaitu mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan. Yang kedua, menduga laju mortalitas atau alami atau kematiannya itu karena penangkapan. Nah, ketiga itu adalah menilai tingkat sustaining power dan potensial lead stock dari perikanan tersebut. Pada praktikum biologi perikanan yang pertama, kita mengambil sampel pada 3 ikan. Nah, kebetulan aku tuh dapat ikan yaitu mata belau. Nah, yang diambil dari sampel ini yaitu usus, lambung, dan juga gonadnya nih teman-teman. Nah, yang ketiga ini organnya kita harus mengambil dengan sangat hati-hati dan juga perlahan. Karena apa? Karena jika kita terburu-buru atau tidak sengaja menekan organ dalam tersebut, maka organ dalam tersebut akan pecah dan tidak akan bisa kita teliti lagi teman-teman. Untuk itu diperlukan ketelitian dan juga kesabaran dalam pengerjaannya, karena juga organ dalamnya itu yang kita butuhkan untuk analisis ke depannya. Dan tentu saja pada saat praktikum kita harus dalam keadaan steril dan juga lingkungan kita steril teman-teman. Dan pastinya kita harus menggunakan APD pada saat melakukan praktikum. Nah, praktikumnya itu dimulai dari memfoto sampel, yaitu tiap orang itu mendapat 3 sampel ikan. Nah, kemudian akan dibedah menggunakan gunting dari bagian anus secara vertikal, kemudian horizontal untuk mendapatkan bagian-bagian organnya tadi teman-teman. Untuk menentukan gonadnya juga kita tidak bisa sembarangan teman-teman. Kita harus menelitinya dengan teliti untuk menentukan TKG-nya. Nah, kebetulan tuh saya mendapat 2 betina dan juga 1 jantan. Untuk perbedaan yang sangat signifikan atau sangat terlihat pada gonad tuh, yang betina memiliki warna yang lebih terang daripada gonad jantan nih. Nah, dan setelah itu kita bisa menentukan TKG pada gonad itu teman-teman. Setelah membedah ikan mata belau ketiganya, juga jangan lupa dokumentasi dan kemudian tidak lupa untuk membersihkan diri dan juga lingkungan sekitar atau alat-alat yang telah kita gunakan.
Mungkin cukup sekian dari aku untuk micro teaching pada kali ini. Sampai jumpa di minggu depan.